Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Kak, aku mau tanya nih. Kan aku sering dengar bahwa manusia pertama itu, Adam itu jatuh ke dalam dosa ya Kak. Waktu di Taman Eden, dia tidak berpegang pada perintah Tuhan waktu dicobai oleh iblis. Sebenarnya dosa itu apa sih Kak? Betul, Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa itu sendiri secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar perintah dan aturan-aturan dari Tuhan. Perintah Tuhan secara umum kita bisa lihat dalam 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. Contoh dari dosa adalah berbohong. Tuhan tidak mau kita berbohong. Lalu ada juga perintah untuk menghormati ayah dan ibu kita, yaitu di perintah keempat. Tuhan ingin kita mengasihi dan menghormati orang tua kita yang telah melahirkan dan menjaga kita. Misalkan bila kita tidak menuruti perkataan orang tua, kita melawan orang tua. Kita berdosa asli karena tidak mematuhi perintah Tuhan juga kan? Oh gitu ya. Kalau gitu semua orang pasti berdosa dong Kak. Aku sering melanggar perintah Tuhan. Tapi akibat dari dosa itu apa Kak? Ya, akibat dari berbuat dosa adalah dihukum Tuhan. Dan hukuman untuk orang berdosa adalah kematian kekal di dalam neraka. Wah, gawat dong ya. Gawat ini. Kita semua pasti masuk neraka. Aduh, aku banyak berbuat dosa lagi. Gimana dong Kak? Tenang Ashley, Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dia mengampuni dan menyelamatkan kita semua. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mendapat pengampunan dan keselamatan dari hukuman kematian kekal itu. Coba Ashley baca deh di ayat Alkitab dari Efesus 1 untuk semakin menguatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni kita dan menebus dosa kita semua. Oh iya, aku ingat. Baca ya Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya. Kak, ayat ini berbicara tentang bagaimana darah Tuhan Yesus menebus dan memberikan pengampunan dosa ya Kak? Betul Ashley. Tuhan Yesus melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib, darahnya telah menebus dosa-dosa kita. Jadi kita terhindar dari hukuman dosa karena Tuhan Yesus sendiri yang telah menanggung hukuman dosa bagi kita semua. Nah, Ashley berdoa bersyukur kepada kasih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Oh, begitu ya. Oke deh, kalau gitu kita berdoa yuk Kak. Mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita berdoa yuk Kak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu sehingga Engkau mau mati menggantikan kami yang menerima hukuman atas dosa, sehingga kami mendapat pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.